Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu, baik ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, surat Rasul Yohanes kepada jemaat yang ada di Efesus, saudara, kita tahu bersama bagaimana keadaan jemaat yang ada di Efesus, saudara. Bisa kita katakan bahwa mereka sebenarnya adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Mereka adalah jemaat yang berhasil. Mereka adalah jemaat yang sukses, saudara yang kasih Tuhan. Namun sangat disayangkan, saudara, mereka telah mulai kehilangan kasih yang semula. Itu kata firman Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan di ayat yang kelima tadi, saudara, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita melihat surat ini, saudara, dari sudut pandang gereja, dari sudut pandang sejarah gereja, saudara, banyak sekali gereja pada waktu itu yang mulai kehilangan kasih yang semula, saudara, setelah kematian para rasul, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, semenjak pada waktu itu banyak sekali gereja yang telah beralih, saudara yang kasih Tuhan, dari pelayanan penuh kasih menjadi suatu institut religius tanpa kasih. Yang artinya, saudara, mereka melayani itu tanpa kasih, saudara yang kasih Tuhan. Kenapa? Sebab firman Tuhan katakan bahwa mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula, saudara. Padahal kita tahu bersama sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengatakan bahwa kita ini percaya kepada Tuhan, kita ini mengenal Yesus, saudara. Tanpa kasih, saudara, kita tidak bisa dikatakan bahwa kita ini orang yang mengasihi Tuhan. Kita ini orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya kenapa Rasul Yohanes mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa ayat yang keempat tadi dikatakan bahwa namun demikian aku mencela engkau. Tuhan mencela mereka, saudara. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, saudara yang kasih Tuhan. Nah, pagi hari ini, saudara, apa yang bisa kita renungi? Apa yang menjadi perenungan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Saudara, dengar baik-baik. Ini sederhana sebenarnya. Tapi saya mau bertanya bagi setiap kehidupan kita. Bagaimana kasih kita terhadap Tuhan hari-hari ini? Bagaimana, saudara, perasaan kita terhadap Tuhan hari-hari ini? Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap cinta kepada Tuhan? Apakah kita terus setiap waktu melekat dengan Tuhan? Ataukah kita mulai jauh daripada Tuhan? Seperti yang dikatakan Rasul Yohanes kepada jemaat yang ada di Efesus, saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa mereka mereka jatuh terlalu dalam, saudara. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kasih yang semula itu, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini bagi setiap kehidupan kita, mungkin kita sudah lama mengiringi Yesus, kita sudah lama mengikut Yesus di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara yang kasih Tuhan. Nah, bagaimana kasih kita, saudara? Bagaimana penyerahan kita kepada Tuhan? Bagaimana perasaan kita, bagaimana hati kita kepada Tuhan hari-hari ini, saudara? Atau mungkin ada sesuatu yang mengalihkan hidup kita, atau mungkin ada sesuatu yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara yang kasih Tuhan. Nah, ini perlu kita renungi di dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai seperti, saudara, jemaat yang ada di Efesus. Firman Tuhan katakan, aku mencela engkau. Ini kata Tuhan kepada mereka, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula itu, saudara yang kasih Tuhan. Dan betapa dalamnya engkau jatuh. Ini kata Tuhan kepada jemaat yang ada di Efesus. Bapak Ibu Saudara, sehingga saudara yang kasih Tuhan,
Di sini Tuhan memperingati mereka bahwa sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan memperingati mereka bahwa ingatlah apa yang sudah kalian lakukan. Kemudian Tuhan peringati lagi bahwa bertobat. Saudara, bertobat artinya tinggalkan apa yang sudah kita lakukan, segala kejahatan kita, saudara, tinggalkan itu, saudara. Dan di sini Tuhan perintahkan mereka bahwa ingatlah, lakukanlah seperti semula, saudara. Kasih mereka yang awalnya mereka begitu menggebu-gebu melayani Tuhan. Mereka begitu menggebu-gebu mengasihi Tuhan, saudara. Namun lambat laun, saudara, seiring waktu berjalan, firman Tuhan katakan bahwa mereka meninggalkan kasih yang mula-mula itu, saudara. Kita yang awalnya mungkin setia, kita yang awalnya mungkin menggebu-gebu mengiringi Yesus, kita yang awalnya mungkin setia sekali datang kepada Tuhan, melayani, bersekutu, menyembah Tuhan, bawa korban syukur, saudara. Tapi lambat laun, saudara, seiring waktu berjalan, saudara, mungkin di saat Tuhan sudah berkati kita melimpah-limpah, namun kita lupa akan kebaikan Tuhan. Atau mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan kita. Dan kita mulai meragukan kuasa Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saya dan saudara. Jangan tinggalkan kasih yang mula-mula itu, saudara, kepada Tuhan. Biarlah sama, saudara. Di awal ketika kita menggebu-gebu melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, biarlah sampai hari ini sama, saudara. Spirit kita sama, roh kita sama, bahkan mungkin lebih lagi, saudara yang kasihi Tuhan. Memang akan ada banyak tawaran, memang akan ada banyak hal-hal di sekeliling kita yang mungkin membuat kita lemah, saudara. Tapi jangan mau kalah terhadap itu, saudara yang kasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan pagi hari ini bahwa jelas bahwa peringatan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, ini firman Tuhan katakan, jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Kaki dian ini berbicara soal kehadiran Allah, saudara. Berbicara soal api Tuhan, minyak Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, pengurapan Allah, saudara. Firman Tuhan katakan jangan sampai, saudara, ketika kita meninggalkan kasih kita yang mula-mula, Tuhan sendiri katakan bahwa aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, saudara. Jikalau kita tidak kembali kepada kasih kita yang mula-mula, saudara, kita tidak bertobat, kita tidak kembali kepada Tuhan, firman Tuhan katakan aku akan datang dan mengambil kaki dianmu, saudara yang kasih Tuhan. Ini kata firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, yang artinya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Apa jadinya saya dan saudara ketika tidak ada hadirat Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara yang kasih Tuhan. Apa artinya kita, apa artinya saya dan saudara kalau tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita? Artinya kalau tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana mau ada penjagaan, bagaimana mau ada pemeliharaan, bagaimana mau ada berkat, saudara? Kenapa? Karena kita tidak andalkan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari pagi hari ini, saudara, kita renung ini baik-baik di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan, bagaimana cinta kita kepada Tuhan, bagaimana hati kita kepada Tuhan hari-hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Apakah kita mulai, saudara, meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan? Kita mulai acuh tak acuh, kita mulai malas tahu, kita mulai masa bodoh, saudara, dengan intimasi kita dengan Tuhan, saudara. Tapi biarlah pagi hari ini, saudara, semakin hari kita semakin giat melayani Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan terutama mengasihi Tuhan, saudara. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti dia mengasihi orang-orang di sekitarnya, saudara. Saya percaya ketika orang itu benar-benar mengasihi Tuhan,
dia juga sanggup mengasihi orang-orang di sekitarnya. Sehingga tidak ada konflik saudara, tidak ada pertikaian saudara, tidak ada permusuhan. Kenapa? Sebab ada Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang di dalamnya ada Tuhan saudara, saya percaya tidak akan mudah sakit hati, tidak akan mudah kecewa, tidak akan mudah marah saudara, tidak akan mudah menghakimi orang. Kenapa? Sebab ada Tuhan, ada Roh Kudus sebagai reminder kita saudara, sebagai alarm di dalam setiap kehidupan kita. Nah inilah yang menjadi peringatan kepada jemaat yang ada di Efesus Bapak Ibu Saudara, bahwa ayat yang kelima tadi saudara, bahwa aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Artinya kalau kita tidak bertobat saudara, jangan sampai kaki dian itu Tuhan ambil saudara dari kehidupan kita. Jangan sampai hadirat urapan Allah saudara, karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan, berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, Tuhan ambil kembali saudara. Padahal itu sebenarnya saudara baik bagi setiap kehidupan kita. Berkat yang sebenarnya Tuhan berikan bagi saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara. Nah pagi hari ini renungilah ini di dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai ini terjadi. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya bacakan kita satu ayat di dalam Maleakhi pasal yang kedua saudara. Nah ini penting saudara, Maleakhi pasal yang kedua ayat yang kedua, ini firman Tuhan berkata demikian. Saya ingat ayat ini saudara, Maleakhi pasal yang kedua ayat yang kedua. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan saudara. Wah ini jadi peringatan bagi setiap kehidupan kita saudara yang kasih Tuhan. Yang sebenarnya Tuhan mau memberkati kita. Yang sebenarnya ini loh buat kamu. Ini loh berkat buat kamu. Ini loh segala-galanya buat kamu. Ini loh kesembuhan. Ini loh kesehatan. Ini loh terobosan. Ini loh percepatan buat kamu. Namun firman Tuhan katakan, karena kamu tidak mendengarkan dan tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk saudara. Ini salah siapa? Ini akibat siapa saudara? Akibat kita sendiri saudara yang kasih Tuhan. Kita tidak menghormati nama Tuhan. Kita tidak mau memberikan perhatian kita kepada Tuhan. Kita gak mau taat, kita gak mau setia. Firman Tuhan katakan berkat-berkat yang sebenarnya Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita, Tuhan ubahkan jadi kutuk. Kenapa? Kita tidak mau menghormati nama Tuhan. Sebabnya pagi hari ini firman Tuhan terus datang bagi setiap kehidupan kita. Hormatilah nama Tuhan saudara. Hormatilah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita saudara. Hormati dia. Saya selalu sering sekali sampaikan buat kita semua saudara. Bangun 3 rasa dalam kehidupan kita. Rasa hormat, rasa kagum, rasa syukur kita kepada Tuhan. Ini penting sekali bagi setiap kita orang-orang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari ini saudara katakan, Tuhan kenapa hidup saya seperti ini? Tuhan kenapa masalah saya tidak selesai? Penyakit saya kok gak sembuh-sembuh? Keluarga saya kok seperti ini? Kita perlu cek kembali kehidupan kita, uji dan selidiki. Segala sesuatu perlu diuji dan segala sesuatu perlu diselidiki. Ketaatan kita, kesetiaan kita, hati kita saudara. Apakah benar-benar murni di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan hanya Tuhan yang bisa menilai itu semua dan pastikan hidup kita, hati kita ini benar transparan di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita benar-benar mencintai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan sekali lagi saudara, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya ada banyak sekali berkat-berkat yang akan Tuhan sediakan. Ada banyak sekali, bukan akan sediakan, bahkan sudah disediakan bagi setiap kehidupan kita. Tapi saudara, karena ketidaktaatan kita, karena kita tidak mau menghargai nama Tuhan, kita tidak mau menghormati nama Tuhan, firman Tuhan katakan berkat-berkat itu Tuhan ubah menjadi kutuk saudara yang kasih Tuhan.
Jangan sampai saudara ini terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan itu baik saudara, terlalu baik. Dia sudah menyediakan apa yang baik buat setiap kehidupan kita. Tapi sering kali kenapa berkat itu jadi kutuk? Ya karena salah kita sendiri. Ya karena respon hati kita saudara. Ya karena tindakan kita sendiri. Karena perbuatan kita sendiri. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan, peringatan kepada jemaat yang ada di Efesus, jangan tinggalkan kasih yang mula-mula itu saudara. Jangan tinggalkan kasih yang semula itu saudara yang kasih Tuhan. Biarlah kita tetap mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita di dalam setiap kehidupan kita ini saudara. Sebab tanpa kasih, apa artinya saudara kita melayani Tuhan? Apa artinya kita mengiring Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Tanpa kasih saudara, tanpa kasih. Saudara jangan katakan bahwa kita ini anak Tuhan, kita ini pelayan Tuhan, kita ini melakukan kebaikan, tapi kalau tidak ada kasih saudara. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga saudara. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat pertama sampai ketiga firman Tuhan katakan begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna saudara. Ayat yang kedua ini penting, firman Tuhan katakan begini. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan. Artinya begini, sekalipun sepintar apapun kita saudara, secerdas apapun kita saudara yang kasih Tuhan, sekaya apapun kita saudara, tapi firman Tuhan katakan kalau kita nggak punya kasih saudara, kita sama sekali tidak berguna di dalam kehidupan ini saudara yang kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini terus kita tingkatkan kasih kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih lagi di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dia Tuhan kita, Dia Allah kita yang setia saudara. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tapi bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Dia mengasihi kita tanpa syarat, tanpa batas saudara. Tapi bagaimana kasih kita terhadap Tuhan? Bagaimana cinta kita kepada Tuhan? Bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi peringatan bagi saya dan saudara. Terus saudara, jangan biarkan kita yang awalnya setia, kita yang awalnya menggebu-gebu melayani Tuhan. Kita yang awalnya semangat sekali melayani Tuhan. Namun karena situasi kondisi dalam setiap kehidupan kita, kita mulai menyerah, kita mulai lemah semangat kita, mulai kendor semangat kita saudara. Tapi bela pagi hari ini kita tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan tidak lama lagi akan datang saudara. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 10:37-38. Saudara bisa baca itu saudara, sebab sedikit waktu lagi, tidak akan lama lagi saudara, bahwa Tuhan akan segera datang. Pastikan kita semua siap saudara, kita semua siap saudara yang kasih Tuhan. Kita siap saudara. Dan itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan terus datang bagi setiap kehidupan kita saudara. Jangan sampai kita meninggalkan kasih yang mula-mula itu saudara. Tetap setia melayani Tuhan. Mengiring Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jangan tinggalkan kasih yang semula itu saudara. Jangan sampai Tuhan mengambil kekidian itu dari setiap kehidupan kita. Sebab sekali lagi tanpa Tuhan saudara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Janganlah kehilangan kasih yang mula-mula itu. Persekutuan yang manis dengan Tuhan, intimasi kita, kedekatan kita melekat dengan Tuhan, berpaut dengan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan itu semua di dalam kehidupan kita, sehingga berkat-berkat yang sebenarnya Tuhan sediakan bagi kehidupan kita, Tuhan ubah menjadi kutuk. Kenapa? Karena kita tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati firman Tuhan, kita tidak menghargai namanya di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, persoalan boleh ada saudara.
saudara. Tantangan dalam kehidupan ini boleh ada saudara, tapi itu tidak membuat saya dan saudara menyerah dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi biarlah kita semakin giat, semakin setia lagi kepada Tuhan. Kita boleh dikecewakan, kita boleh disakiti, kita boleh dihianati saudara, tapi itu tidak membuat kita lemah dan tidak membuat kita berhenti untuk sampai kepada tujuan kita, yaitu surga yang kekal di dalam setiap kehidupan ini saudara yang kasih Tuhan. Kita mungkin hidup mungkin seperti ini, mungkin kita hidup pas-pasan saudara, tidak ada berkat melimpah, bahkan mungkin saudara tidak melihat bagaimana Tuhan memberkati kita lebih lagi. Mungkin saudara katakan, Tuhan kenapa saya tidak kaya seperti orang lain, kenapa Tuhan tidak memberkati saya seperti orang lain saudara. Saudara berbicara soal berkat, makanya saudara orientasi kita berkat itu bukan cuma materi saudara. Kenapa banyak orang sekali kecewa sama Tuhan? Karena orientasi mereka berkat itu semata-mata hanya bicara soal uang, soal materi, soal kebutuhan hidup saudara. Tapi sebenarnya berkat yang penting itu adalah berkat-berkat ilahi saudara. Ada sukacita, damai sejahtera, kita boleh ada sampai detik ini kita masih bisa bernafas saudara. Itu berkat-berkat yang sebenarnya terpenting di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Keluarga kita dalam keadaan yang baik, pekerjaan kita ada saudara, keluarga orang tua kita baik-baik, kakak adik kita dalam keadaan yang sehat, itu berkat saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya saudara jangan sampai kita kecewa kepada Tuhan hanya karena berkat materi Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita kecewa kepada Tuhan hanya karena berkat-berkat jasmani saudara yang kasih Tuhan. Saya renungi ini dalam kehidupan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungi terusin dalam setiap kehidupan kita. Kita nyatakan bahwa berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita adalah kemurahan Tuhan ada bagi setiap kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan, kita dibebaskan, kita diselamatkan dan kita dimerdekakan. Itu berkat-berkat Tuhan yang tidak ternilai harganya. Itu sebabnya mari pagi hari ini saudara, firman Tuhan terus datang bagi setiap kehidupan kita. Jangan tinggalkan kasih yang semula itu saudara. Tapi bila semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini sederhana saudara, tapi biarlah hati kita terus melekat kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih lagi, melayani Tuhan lebih lagi. Akan ada tantangan, tapi percayalah Tuhan sudah menguatkan kita, Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan akan menopang setiap kehidupan kita, menolong kita dan menuntun kita kepada jalan-jalannya yang lurus, kepada jalan-jalannya yang benar di dalam setiap kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa saudara. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur pagi hari ini buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, yang kembali meneguhkan setiap kami. Kami tidak mau meninggalkan kasih yang semula itu Tuhan. Tapi bila sampai akhir hidup kami, kami tetap setia dan mengasihi Engkau sama, bahkan lebih lagi Tuhan. Kami mengasihi-Mu lebih lagi di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami tidak mau menggeser posisi-Mu dengan hal-hal yang lain, dengan hal-hal dunia ini saudara Tuhan. Tapi biarlah saudara yang kasih Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Kau